lagi, kamu nulis pertanyaan, saya kasih. Rangkau pulpen yang hilang. Kamu ngomongnya rangkau pulpen Gus. Apa? Kamu bawa pulpen? Aku juga enggak. Semuanya sawarakul semuanya akan mengejar segala sesuatunya. Wah ini hati ini ngomong rasa ngejar. Pokoknya dalam rangka jemput rezeki ini Gusti. Oke didiin ku urusannya Gusti Allah. Wajibannya awal itu maju. Boleh. Oke ya alhamdulillah. Itulah dukungan. Ya Allah, rezeki itu memang titipan ya Allah. Tapi kalau memang rezeki itu titipan, buat titip aku yang banyak ya Allah. Didik mohon betul apa ya Allah seperti halal. Yo didik terus. Uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Nanggung. Ya Allah pulang dari bojo, apa ya Allah yang penting rajin sholat. Ya bojomu imam aja turun melongo. Dungo kasih maksimal. Ya Allah bojo pulang ganteng neraka apa yang penting sugih dan ahli ibadah ya Allah. Iyo Mariati. Oh Mariati. Oh ngomong ngerti Mariati. Guys, nih pertanyaan ini. Mbak dikumpul ke pertanyaan. Aman. Sini. Pulpen itu nggak bisa dipakai. Saya baca pertanyaan nyeleneh daripada kumpian. Kalau sampai curhat awas. Itu terserah aku loh, ngatur. Membantu manusia terkuat. Buktinya apa? Listrik saya ditaruh di bibir. Lipstick. Saya kemarin bilang perempuan itu ternyata penerbang berhebat tanpa sertifikat. Dia bisa menerbangkan gelas, piring, pancis, pas mabuk. Oke, kita baca satu-satu. Yang pertanyaan masuk langsung dikasih hadiah. Itu kemana lagi? Kok malah main tagihan gitu? Yowes, tak pacar bisa dewe ini. Oh, lagi kok tisu. Ini, udah dulu. Pertanyaan terkait talak 3. Apa boleh bersatu kembali? Talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 tidak bisa rujuk kecuali sing wedok rabi meneh karo wong liya, pegatan meneh baru balik ing istri suami awal dulu. Tapi tidak boleh di skenario. Umpamanya si A nikah sama si B ini jamaah sudah talak 3 kali. Supaya si B bisa balik sama si A, si B harus nikah dengan C. Tapi ingat, pernikahannya ini tidak boleh dirancang. Yuk, kowe rabi karo aku sedino, kowe berkelon pegatan meneh. Supaya aku balik nih, itu gak boleh. Itu harus alami. Kalau suami kan gak punya iddah, dia mau menikah 4 juga boleh. Jangankan sudah pegatan, belum pegatan saja suami boleh nikah lagi. Ngapain? Makanya jangan sampai talak 3. Dan 3 ini bermasalah. Talak
kan? Ya jadinya CLBK, cinta lama bosok kembali. Ini kasusnya siapa? Ini dari kamu? No, sama nih. Kamu sama orang aku seru. Musik. Rezeki. Tak acak. Kan kalau yang aku, mana justru orang ngerti, kan aja terus. Assalamualaikum Gus Miftah, Gus badhe tanglet. Nek gajian, pundi sing lebih diutamakan? Bayar utang dulu apa untuk keluarga? Kira-kira bayar utang apa keluarga? Tak kasih hadis babakan utang. Men awakmu ora sindrono babakan utang. Aku sekalian hadis ini. Man mata fisabilillah. Barang siapa mati di dalam perang fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati kembali yang kedua kalinya, tetap matinya fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Jadi mati, urip, sampai ketiga kalinya. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama dia masih punya utang. Nah, berarti apa? Yang diutamakan bayar utang. Sedekah dulu apa bayar utang dulu? Bayar utang. Loh, bukan kok berarti kalau kabeh diutang tak kudu sedekah. Kan kamu ngerti takaran uang kamu. Iki cicilanku, aku sebulan gajinya 10 juta, cicilanku 2 juta. Kan masih ada space untuk sedekah. Ojo pelit-pelit banget Toris. Jangan sampai gara-gara kita punya utang jadi bakhil, jadi pelit. Atas nama Malika. Malika ini. Kamu lulus kayak Grace. Malika. Nah. Liris. Gus, saya langsung mau bertanya. Apakah sudah kenalan? Gimana dulu? Apa Bunda? Mau tanya Gus, cara mendoakan para yang sudah meninggal. Apa harus disebut satu persatu namanya yang sudah meninggal? Itu yang lebih baik disebut satu-satu. Mana mantan bujumu papat, sisi support. Bojoku pertama jenenge Aris Al-Fatihah. Bojoku kedua jenenge Budi Al-Fatihah. Ternyata suami 4 ini meninggal semua gara-gara keracunan. Jadi kalau mendoakan orang mati, apalagi keluarga, sebaiknya name by name satu-satu. Namanya siapa disebut-sebut. Name by name atau one by one. Semua nama by name. Jadi kalau bisa disebut setiap nama. Ini siapa yang tanya? Chris, gue bagian pos. Kalau. Apa ini? Ini kita lagi tawa, enak takut. Assalamualaikum, mau tanya, apa hukumnya rambut diberi warna hitam, merah, hijau? Malah kan lampu merah toh. Ini siapa sih kawan? Walah, Gus Mutafen lebih. Rambut itu yang tidak boleh diwarnai hitam. Rambut putih diwarnai hitam nggak boleh.
Tapi kalau mau diwarnai merah, kuning, hijau, dilakukan yang biru nggak apa-apa. Boleh. Cuman pesan saya, kalau mewarnai rambut dalam keadaan suci, jangan dalam keadaan head atau jangan dalam keadaan junub. Ini junub paroso. Nggak boleh. Men masih boleh. Pas mencret. Boleh nggak sholat di tempat gelap? Misal sholat subuh karena tidurnya sama anak mamanya, karena takut bangun, karena lampu dinyalakan, jadi sholatnya di tempat gelap boleh. Dipastikan tempatnya suci. Kok gelap pas sujud, adalah kloset. Karena ada banyak kasus begini dong. Kasus begini. Suami punya istri, adalah kamarnya peteng. Pas rampung dikeloni, begitu lampunya murup loh, kok pembantu nih? Nah, selama dia kelon dengan yang dia anggap istrinya ternyata bukan, itu hukumnya bagaimana? Masalah. Malah lanjut Gus. Kalau ini di tempat gelap, asalkan cuci, nggak apa-apa. Yang penting matamu jangan merem. Terus gelap, merem, nggak boleh, jangan menjamkan mata. Kalau so tahu, baiknya, itu kusuk kok kesurupan. Assalamualaikum Gus, apa hukumnya bila dalam rumah tangga, walaupun masih satu rumah, tapi si istri jarang atau sering menolak hubungan dengan suami? Nah, curhat nih. Nafkah itu lahir batin. Lahir itu bentuknya ekonomi, batin itu bentuknya apa? Ini lucu menang. Istri meninggal, suami gak nafkahi. Lah modal ini sih dinafkahi. Modal aja lo nafkah. Apa kan kalau ini bandel soal? Pertanyaan super aneh. Oh, selamat tanya. Kalau itu bukan nafkah. Itu kan bedakan nafkah dengan hal-hal yang kalau suami lahir batin, itu kan nafkah yang bersifat personal. Kayak aku sebagai suami ngasih istri saya uang untuk nafkah, itu namanya nafkah. Ngeloni nafkah. Ini yang di sini yang dimaksud orang ngeloni, ini dosa. Masih istri kok. Bahkan kata Nabi apa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi pas numpak unta sekarang dia pengen dia. Itu seolah-olah sampai seperti itu. Iurannya pada pasirnya. Malah gas, malah oke gas. Boleh. Ini siapa yang tanya ini? Ini siapa yang tanya? Orang aneh ngaco gitu. Oke, dia yang mulai netizen. Assalamualaikum Gus. Kita ngasih uang ke orang tua tanpa izin suami, hukumnya gimana? Tetap betul. Kecuali uangmu sendiri yang berasal dari pekerjaanmu sendiri, dari bisnismu sendiri. Oh, kalau kita kerja boleh. Kecuali kalau uang itu dari suamimu, kamu kasih orang tuamu tanpa seizin suami. Anakku janda, Gus, aman. Kalau punya suami itu hasil kerja kamu sendiri, boleh. Tapi saya tetap menyarankan bahwa istri terkomunikasi dengan suami. Waktu ini dia mengizinkan apa enggak, dia nggak punya hak. Yang penting gue ngomong. Jadi begini loh, istri itu taatnya
suami dari orang tua setelah dia menikah, maka dia harus lebih taat kepada suami. Tapi kalau suami itu nggak boleh diatur istri soal hubungannya dengan kedua orang tua. Yang merusak hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu biasanya istri. Begitu suami ngasih nafkah, istri cerewet. Kenapa suami itu harus mengutamakan ibunya? Karena gede nih bojomu, kuwi mergo susu mbok nih, orang mergo susu. Nah, kalau istri mau ngasih orang tuanya walaupun itu uangnya sendiri, itu etika saja, tapi tidak perlu sama dosa. Etika saja, adab saja. Sebagai istri menghormati suami. Apa yang kita lakukan? Apa? Garis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya? Aku mau jawab. Apabila kedua orang tua meninggalkan hutang, apakah ahli waris wajib membayar hutang tersebut? Wajib. Seneng uripe ra seneng mati ini rupamu. Piye ahli waris. Makanya Mbak Modin itu kalau ada orang meninggal biasanya apa? Apabila almarhum punya tanggungan hak bani adam, hutang piutang dan lain sebagainya, tolong sampaikan kepada ahli waris. Kudu lautan ning bank wena mati lunas asuransi kok. Tapi lautan sesama bani adam tetap kudu bayar. Maka yang dilakukan dibayar atau minta keikhlasan. Kemarin dia pertanyaan menarik begini, Gus, kalau maling mati atau pelacur mati, Mbah Mudin biasanya bertanya, ini almarhum baik apa jelek? Kita harus menjawab apa, Gus? Tetap jawablah baik. Kalau ngelak, Gus, nanti dulu. Baik itu maksudnya apa? Ketika Anda menjawab, ini apakah jenazah? Saya melawan, saya. Minimal kematiannya baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia maling, dia mati, kebaikannya untuk dirinya. Gara-gara dia mati sudah tidak bisa maling lagi. Apa nama badan? Ada WTS mati, saya pawan saya. Gara-gara dia mati, dia sudah tidak menjadi lonte lagi. Podo karo jenengan bisa di rumah Indonesia pengajian 5 jam sama kayak gelas orang paham. Anak apa Gus? Untuk siapa? Untuk suamimu di rumah. Karena minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Apa kita lagi? Ratna. No, kan? Please, ini. Oh, jeruk dolar yang sanggup. Gus, gimana caranya mengikhlaskan rasa kecewa dan rasa sakit hati? Jangan sakit hati. Orang kok kenapa kok kita kok masih sakit hati itu kenapa itu? Jadi saya bilang begini. Sakit hati ditinggal nikah lagi. Gue yang boleh menang goblok. Ingat, pada akhirnya prestasi terbaik kita adalah amal baik masing-masing. Orang sakit hati. Saya kemarin soal Kiai Husin Ilyas Mojokerto, usianya sudah 100 tahun. Mojokerto. Dia masih mampu makan kepala kambing utuh 1. Rokok masih tiap hari, makan durian masih habis 2-3 durian. Padahal usianya 100 tahun. Diperiksa sama dokter, metabolismenya seolah-olah anak berusia 17 tahun. Saya tanya, Yai, apa rahasianya? Jawaban beliau apa dulu? Rausang rekena. Maksudnya apa? Ojo baper. Ternyata gak baper kui, rahasia panjang. Mila jadi wong coba peran, ketua panitia coba peran, calon presiden coba peran. Coba apa? Orang ngiri tuh sih gampang. Kalau ada orang ngiri, ya kamu ngana. Soal kamu dibenci dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapinya? Delok Gus Miftah, orang yang paling berpengalaman dibully. Nyata aku ora mati-mati.
Orang itu saya bahagia. Saya dicereweti amalku saya oke repot aman. Gak usah hati. Betul? Kalau kamu sakit hati atas kalimat orang, yang salah bukan orang tapi kamu. Kenapa? Kalimat itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Cukup kupingi wae sing panas, atine rasa melu-melu, panas. Kudu senyum. Angin mau. Osdol kowe cangkemmu. Kalau gue nyanyi, bola apa yang paling nyakitin? Bola bali ngegelah. Bola bali kapusan. Ini sama ini. Ini sama ini. Siapa yang nanya? Oke, kamu gak usah sakit hati. Ngapain sakit hati? Dimaafkan aja. Karena kita manusia kadang-kadang bisa memaafkan tapi belum bisa ikhlas. Gue lali ikhlas. Ikhlas yang paling gampang itu lali. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Jadi lakuin lali ikhlas. Yowes, kowe lah dilarani anti lah bakal lali. Wes janji kowe wis gedang. Punya jantung tapi gak punya hati. Amal teman juga jangan. Hanya Mbak Eka, Riz. Panitia merah Riz. Nanti wae talang kelewatan baju masih terus, kowe kelewatan duit masih remuk. Banget. Bagaimana tanggapan Gus Miftah soal isu Gus Miftah terkait money laundry? Nah, kowe iki ajeng. Sing dituduh money laundry jenenge keren-keren. Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Boy William, Gus Miftah. Berarti levelnya Gus Miftah di dunia artis seperti Raffi Ahmad. Saya juga ngerti. Ngomong soal agama, katanya Gus Miftah nggak pantas bukan ustaz. Begitu masuk dukung capres, kiai kok ngurus capres. Lah jadi mau pantas jadi ustaz. Begitu ngurus capres, kok kiai ngurus capres. Apa-apa kok mau paido, apa-apa kok mau bully, apa-apa kok mau komentarin. Aku ki jane curiga, kowe iki lahir diadani apa dipisui? Bener apa bener? Jadi lahir diadani apa dipisui? Oleh begitu lahir cengit, hancur. Jadi dia mulai kuwi. Apa-apa di paido. Ini isu sudah lama, sekarang dikembangkan kembali. Biasa soal politik. Kalau nggak nanti ngomong ini sama kawan kita, pengapik itu ternyata harus ikut paham terhadap dunia politik. Lah pengapik nggak gelem ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres itu wong elek. Sekarang begini, Gus Miftah, dia ini ngaji wae sama ngurusi capres. Yang ngomong itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang fasik. Karena kalau kiai dekat dengan capres, maka orang fasik tidak bisa dekat dengan capres. Tapi kalau orang baik menjauh, maka orang fasik mendekat. Kemudian kedua siapa? Orang yang beda pilihan dengan kita. Lah podo ra mungkin cerewet. Podo gitu. Gitu apa betul? Jangan sampai teman-teman BMI di Hongkong gara-gara beda pilihan presiden jadi musuh. Betul? Pilihan di Indonesia wis hihi rampung pilpres awakmu dikira sing perang utang. Ora ono untunge. Kira apa betul? Maka saya kemarin bilang, jadilah pendukung capres yang cerdas. Siapa itu? Dukung calonmu, sampaikan kebaikannya, sosialisasikan program-programnya tanpa harus menjelek-jelekkan calon lain. Karena saya bilang, kalau ada calon suka menjelek-jelekkan, kebanyakan janji, kebanyakan omong-omong, cukup dijawab, sorry. Jadi ini kalau money laundering sudah tak gagas. Sesuk saya hisap itu Gusti Allah, orang cangkem netizen. Mana Mbak Ajeng? Ajeng. Ajeng. Mana Mbak Ajeng? Kemana Mbak Ajeng? Di belakang. Ini sampai apa?
Baik sih nanti. Aris kota kayak dolar Aris. Es. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Bahasanya bukan durhaka. Apakah ada orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak? Dong tua cuma durhaka kan dong. Siapa siapa ini? Aku mau tua durhaka. Aku tahu kenapa kamu pakai masker. Mesti merongos. Sorry ya. Al-Quran mengatakan begini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Termasuk tanggung jawab kepada anak-anak. Yang benar bukan orang tua durhaka, tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Dosa Gus, dosa anak amanah titipan kok. Apalagi anak belum mencapai baliknya. Itu masih kewajiban orang tua. Makanya dulu saya pernah tanya itu, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Saya dulu pernah bahas loh ini. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Itu bisa dilihat dari dua kacamata. Kalau kacamata seorang anak, kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Karena hormat kepada ibu itu hukumnya wajib. Tapi sebagai seorang ibu, kamu juga harus membaca surga anak tergantung kelakuan seorang ibu. Mergo ibu semua juga anak-anak. Anak itu ditimbangin, mbok nene ngomong, niate bukan dari anaknya, malah anaknya radi openi. Wong iki otak kok. Yang bermasker. Sibuk mau main papa online. Sekarang ada istilah apa kayak sleep call. Sleep calling. Ceknya pada HP ini dulu apa yang rumah cek ngorong masing-masing. Saya itu aneh-aneh. Kalau dia nama istilah ponsek, telepon-teleponan ngomong saru. Saya ini sleep call. Tukolan kene turu para turu. Apa meh lomba ngorok? Kok tahu? Iya, dilombake. Oke, enggak ada durhaka. Aku ngomong enggak tanggung jawab. Eris, bulan HP tak ajar. Tuh, kau jam loro ya? Assalamualaikum. Masih seputar dunia perduitan. Dan mau minta dunia. Arep turu mikir duit, nanti turu golek duit. Bojone mulai dirogoh dompete goleki duit. Suwe-suwe wong lanang kuwi kalah penting karo duit. Mergo duit luwih penting daripada wong lanang. Mila jenengan pengen golek bojo sing pinter golek duit tapi ra gelem nganggo duit golek bojo tuyul. Kuwi pinter golek duit ora tau nganggo duit. Gila betul-betul kan, wong lanang iki susu pecinta susu tanpa gelas, bengi dimini awan kon muli. Alhamdulillah bunda itu belas reso nganggo duit. Kan ngaji sebulan pakai ATM mulai butuh, enggak kata intine kok. Assalamualaikum Gus, masih seputar dunia perduitan. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Lanang model opo. Iki lanangnya wis geblek, ning sing wedok pekok. Ora ono istilah cewek matre, sing ada cowok kere. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Karena gak jodoh, akhirnya kita putus. Cie. Kegoblokmu kok. Ujung pacaran utang-utangan. Aku curiga, duitnya mau mana ya, apalagi yang lainnya. Iya. Katanya ngomong apa? Mesti ngomongin apa nih ngacem.
Oh yo, no. Orang yang berhutang dan belum dibayar atau belum diikhlaskan, itu akan ada transfer pahala dari yang berhutang kepada sing utang. Pulau utang kalian jenengan, kok belum dibayar atau belum diikhlaskan, maka saldo pahala saya berpindah kepada sing utang. Amin. Kalau saya curiganya bukan itu, coba dia masih berharap ketemu ini. Atas nama seri pesek, anak saya dihapus nih. Di bawah. Oh, kayak ini mulai kan, saya. Kamu tuh nggak pesek. Ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Ada kalau meromos pinjem yang tertunda. Meromos kita di mau, meromos kalau berlari pasti menang. Kalau nggak gini dong finish untuk wis finish. Ya saya, kayak saya, nggak tahu pacarnya saya. Shit. Alasan pesek tolak. Assalamualaikum Gus, dari Umayyah Jakarta. Pertanyaan saya, ada yang bilang kerja di luar negeri uangnya itu haram. Salah satunya di Hongkong. Mulio. Di jadi Umayyah. Umayyah, boleh nggak orang Islam kerja sama orang non Islam? Boleh nggak orang non Islam dikasih ditraktir sama orang non Islam? Nabi Musa itu bertahun-tahun ditraktir karo Fir'aun. Jawab. Musa kuwi anak angkate Fir'aun. Diopeni Fir'aun dari bayi sampai menjadi nabi. Berarti selama sebelum menjadi nabi, Musa kuwi bendino dipakani karo Fir'aun. Kalau itu dianggap haram, berarti daging Nabi Musa haram, kan tidak mungkin. Ini mana? Pamannya kanjeng Nabi namanya siapa tuh? Abu. Kan yang musuh kanjeng Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab musuh kanjeng Nabi. Tapi piye Abu Lahab pamannya kanjeng Nabi. Abu Lahab mulai sengit karo kanjeng Nabi gara-gara Nabi Muhammad mendeklarasikan jadi Nabi usia 40 tahun. Kebayang nggak? Bagaimanapun paman sama keponakan itu mesti pernah main permen. Ayo, Abu Lahab jadi pamannya kanjeng Nabi. Kira-kira pernah nggak Abu Lahab main buah satu, permen satu? Yo mesti pernah. Oh buktinya Nabi lahir saja, budaknya Abu Lahab langsung dimerdekakan. Berarti perjalanan sebelum 40 tahun kanjeng Nabi yang pernah mengkonsumsi nafkah dari Abu Lahab. Apa meneh awake dhewe kerja ning ngomong. Sing ngomong haram ki dolan iku ora ngaco. Pokoke ning dunya ki sing paling akeh dinasihati ana telu, siji orang jatuh cinta, orang nomor 2 Fir'aun, nomor 3 pendukung capres goblok. Kenapa nggak nyebut nama? Kan yang tak sebut capres Konoha. Umayyah, gue nggak usah terprovokasi kayak kemarin ada pertanyaan begini. Gus, saya kerja di bank. Katanya kerja di bank itu bunga haram, riba dan sebagainya. Saya keluar dari bank. Gara-gara saya keluar dari bank, saya nggak bisa menafkahi anak dan istri saya. Wih, goblok. Sekarang mana ada jenengan kalau mengatakan uang bank itu haram? Bagaimana kamu transaksi ngirim uang anak dan suamimu di rumah? Betul? Kalau mau diharamkan berarti semua produk bank itu haram termasuk uang, karena uang itu produknya bank. Berarti kalau kamu jual beli jangan pakai uang tapi barter. Aku beli baju, aku beli sempak ditukar. Aku jadi barter. Sekarang begini loh. Kalau riba itu mesti haram, itu kita sepakat ya. Riba itu pasti haram. Tapi apakah bunga bank itu riba? Itu ulama berbeda pendapat. Karena hari ini hampir nggak mungkin transaksi kita itu lepas dari perbankan. Artinya apa? Dari sudut itu berarti perbankan itu boleh untuk mempermudah transaksi, ngirim anak, ngirim bojo, dan lain sebagainya. Ojo gampang mengharamkan. Tak mau capres ngomong gitu, bahas yo goblok.
Siapa yang melarang hutang? Boleh. Orang hutang yang menghutang itu mulia, tapi yang hutang biasanya bajingan gitu loh. Ketika ada orang berhutang, itu dua kemungkinan. Kalau kamu kasih uang, kamu akan kehilangan uang. Kalau kamu tidak kasih, akan kehilangan teman. Ayo, ulang. Saya ulangi, rekaman. Orang, aku ini yang salah nih. Ya lagi ini anak loro kok ngene gitu. Berarti wong merokoknya salah kabeh, wong merokok ngene kok. Wong merokok ngene. Ora ngene-ngene. Iki ora kaitane karo kuwi, iki ngaji. Ngene salah. Masa merokok ngene. Saya lagi. Kalau soal hutang, perhutangan itu termasuk yang diatur oleh Islam. Yang menghutang ini mulia, tapi yang hutang kadang-kadang bajingan. Maka begitu ada orang berhutang, ketika kamu kasih atau tidak kasih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kamu kasih kamu berpotensi kehilangan uang. Kalau tidak kamu kasih kamu berpotensi kehilangan teman. Soalnya biasanya orang dihutangi dan merengut. Tapi kuwi luwih apik menurut saya daripada kamu kehilangan dua-duanya. Siapa itu? Ngutangi duit, akhirnya rawan iso bayar, ora wani nyedak, sing ngutang minggat. Ada yang seperti itu? Mau ya teko. Guyu. Mau yang ngadep, nanti rambut muncul gitu. Gimana ya? Nah ya, sampai jam berapa lagi kita? Oh masih lama. Oh jam 1. Kalau sampai jam 2 yang sesi kedua bagaimana? Oh ini pertanyaan angkanya 2 mulu sih. Gue saya mau bertanya, saya mau alaf, alhamdulillah. Saya mau bertanya, iya Bang Pindul Indonesia. Keluarga saya yang di Medan semuanya Kristen. Terus ayah saya sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan ayah saya yang sudah meninggal? Mendoakan orang tua yang masih hidup dalam konteks agama boleh, yang masih hidup. Ya Allah, bapak saya Kristen, tolong kasih dia hidayah, Allah boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal, kamu tahlilan untuk bapak kamu yang Kristen tidak akan sampai. Contoh begini, HP saya ini umpamanya Telkomsel. Bu Nuris kirim pulsa Indosat, itu orang bakal nyampe. XL yuk karo XL, Telkomsel, Indosat. Uang Telkomsel saja Bu Nuris kirim saja itu belum tentu bisa masuk. Kenapa? Karena nggak dibayar. Yang pertanyaan sebelumnya tidak bisa. Orang tidak ditagih dengan akhirat aku mau sama. Saya seorang apa mana? Apa? Oh, PSS. Ini yang belum ya. Jadi kalau bapaknya Kristen kamu mendoakan. Kalau kamu berharap doa kamu memperingan bapak kamu dikubur, jelas gak bisa. Karena beda agama dong. Nerimanya bagaimana gitu? Wah, agamanya beda. Tapi kalau masih hidup kamu doakan bapak panjang umur, saya doakan hidayah itu boleh. Tapi kalau sudah mati itu urusannya masing. Kecuali kamu Islam, bapak kamu Islam. Itu saudara orang Jogi. Oh, mau kasih. Kata kasih. Tidak om. Kita kan dunia orang kasih lah. Oh, kalau itu aurat kasih. Dan aku sih biro, lumayan wes. Tengok. Nah, mana juga ngaji. Lo silang kok, sih buka Mas Aris kok.
Gus siji meneh diajak, Mbak. Gus, saya langsung mau bertanya, apakah sunnah? Apakah sudah disebut talak dan boleh rujuk atau tidak? Apabila suami mengaku sudah pisah rumah dan akan bercerai dengan istrinya dan mengucapkan akan menceraikan istri lewat pesan WA dan akan mengantar pulang ke rumah orang tua dan ini mau Blitar nih atau Jadi kalau belum ada bahasa dari suami DP tak pegang, itu belum pegang. Atau melalui WA, dipastikan yang WA suaminya sendiri, HP-nya tidak disabotase. Kan bisa. Yang WA kan bisa jadi orang lain, kenapa betul? HP-nya disabotase, kemudian kirim WA tak pegang. Ternyata dia punya modus sama kamu. Jadi kalau baru akan, dia belum cerai. Akan kok, baru mau kok. Kalau sudah DP tak pegang. Tapi ingat, pegang itu nggak boleh guyon. Karena guyon saja sah. Jadi nggak boleh. Pertanyaan berikutnya, kenapa perempuan nggak boleh pegang? Boleh nggak perempuan pegang? Nggak boleh. Perempuan itu bolehnya mengajukan pegangan, tapi tidak boleh pegang. Ternyata ini jawaban saya terakhir. Jadi begini Bu, kenapa perempuan itu tidak dikasih oleh Allah hak untuk pegang? Berdasarkan penelitian ilmiah, perempuan itu 86% cenderung menggunakan perasaan. Laki-laki 86% menggunakan logikanya. Perempuan itu juga saya duwe karep, kuwi langsung tes. Pengajian kok bojone ngelirik wong wedok liya, kuwi langsung didamprat di muka umum. Teorinya apa? Ini rumono. Iki pelajaran paling mahal hari ini, rumono. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma 1 menit. Betul nggak? Ulangi. Apa yang siap no? Ulangi agak panjang dikit. Ayo, apa yang siap no? Sekus. Ya. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cinta di dalam hatinya sampai 30 tahun. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Pertanyaannya kenapa? Perempuan sama cermin itu dalam bahasa Arab asal katanya satu. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Asal kata perempuan itu sama dengan cermin. Maksudnya apa? Cermin itu kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Itulah hati perempuan. Aku juara loh, kita aku juara ini larang loh ini. Postingan. Marketing. Bila nyuwun sewu. Perempuan itu nggak dikasih hak untuk megat. Kenapa? Karena dia baper, menggunakan perasaan. Kalau seandainya perempuan itu boleh megat, tingkat perceraian pasti sangat tinggi. Artinya roti, megat ya mas. Lama-lama yang gue mikir dong, aduh aku wis elek di bojo cerewet maksud apa kate mana-mana. Wong lanang nesu karo bojone ngamuk di depan umum, mungkin masih dipending. Sik ngenteni omah. Wong wedok numpak motor, sing lanang urip matane. Karena perempuan tuh spontanitas. Wong lanang apa-apa dipikir. Maka itulah yang menyebabkan kenapa orang gila di pinggir jalan mayoritas wong lanang. Soalnya wong lanang kakean mikir. Wong itu kok matamu ini berarti ya aku. Itulah alasan kenapa perempuan gak boleh makan. Karena baperan. Bila kok ono wong lanang baperan itu jangan-jangan casing lanang isine. Baper atau baperan. Tak tambah mungkin sama oleh ini. Jam lurus soalnya. Rolas kilo ya. Sumaya trukula saya. Keluar megawe sampai Hongkong, sampai bulan duit sampai ujung manapun. Lalu hidup di dunia dia mengejar segala sesuatu. Sumaya trukula saya. Lalu akan mati meninggalkan segala sesuatu. Kabeh bakal mau tinggal termasuk duitmu,
jejak digital medsosmu dan lain sebagainya. Coba hati-hati di tangan ini. Kalau kamu punya medsos, komentar kamu cuma head speed, sing elek-elek tok. Kowe membuli orang, mengomentar orang dengan kalimat-kalimatnya. Kowe mati, komentarmu rumah hapus bayang. Soalnya jadi ini. Rumah no. Kalau kamu malah ngekek sendiri. Kalau kamu posting sesuatu yang tidak bermartabat, tidak bermanfaat, kamu mati. Coba kamu bayangkan, postingan maka pasti akan ditonton oleh orang. Apalagi kalau sifatnya provokasi, orang repost, orang memposting kembali. Dosone jariah lama depan. Belum bocah-bocahku artis, tangan dari kami. Kayak begini terakhir, ini kita Mirzani tangan dari. Yang bilang gitu. Kamu udah kurangi kontroversi kamu. Makanya kan akhir-akhir ini kurang mengurangi dia kontroversi. Tangan dari tengah, dok. Kowe, tolong dikurangi kontroversimu. Kalau kamu posting sesuatu, kemudian itu isinya negatif, di-repost sama orang, kowe mati, bayangkan. Makanya saya dulu marah, orangnya sudah mati masih di-post ulang fotonya, almarhumah Julia Perez. Saya marah sama yang memposting, kasihan. Lah apa dia pelajarannya apa? Semuanya terkulah, besok semuanya akan kita tinggal, termasuk medsos. Makanya kalau bermedsos ya yang bijak. Kalau kita hari ini membenci orang, membuli dengan kalimat-kalimat pedas kita mati belum sempat dihapus. Coba bayangkan. Orang yang membaca masih sakit hati. Jejak digital itu jahat karena busuk. Makanya kalau saya mendingan milih dibully daripada saya membuli. Mendingan saya dimaki daripada saya memaki. Betul? Mendingan saya ditipu daripada saya menipu. Dia asal muntah bagi-bagi duit money politik. Kalau saya santai, sederhana saja. Jadi kiai repot, kiai kiri rati gatek, kiai sugih dirasani, nompo amplop dirasani, bagi-bagi duit dibully. Bagaimana? Aku curi. Nah, jadi lahir mungkin gitu ada. Dia mau dipisui. Ya, selamat pagi semuanya. Pokoknya saya ayam-ayam mawon. Summa yuhasab lorone. Waya tabu bila saya dia pergi tanpa membawa sesuatu. Summa yuhasab ala kulli syai. Dan besok dia akan dihisab atas segala sesuatu. Monggo awake dhewe jauh secara fisik. Kita berpisah karena keadaan, tetapi dipersatukan karena pengajian. Pinter